Adu gagasan, gagasan pemuda awal perubahan. Kuningan, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2021, pihak pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Disporapar yang bekerja sama dengan KNPI, menggelar acara adu gagasan antar kampus. Sekabupaten Kuningan, Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2021 di Gedung Purbawisesa. Turut hadir Bupati Kuningan dan jajaran pemerintah, Profesor Dr. Cecep, Dr. UU, Bung Ilham, staf Menteri UPMK, dan jajaran KNPI, beserta perwakilan undangan mahasiswa dari kampus Universitas Kuningan, Unisa, STKIP Muhammadiyah, HMKI, Stikes Muhammadiyah, Stikes Kuningan, STIS HAK Husnul. Dalam acara yang dibuka oleh Bupati Kuningan, Haji Acep Purnama, SHMH, Bupati berharap, acara adu gagasan ini, mampu melahirkan ide-ide brilian maupun, mengawal dan melahirkan sebuah kebijakan dalam rangka turut membangun Kabupaten Kuningan. Ketua KNPI Kuningan, Yusuf Dandi, berharap acara adu gagasan, mahasiswa dapat mempertahankan gagasan maupun kebijakan yang lahir, dan mahasiswa diharapkan bukan saja dapat mengkritik pemerintah, namun dapat membalancing antara kebijakan, pemikiran maupun gagasannya. Dan menurut Ketua KNPI, acara adu gagasan tersebut dalam rangka menumbuh kembangkan generasi muda, karena saat ini ada musik ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ujarnya, Kepala Disporapar Kuningan Haji Toto Toharudin, M.Pet, menyampaikan, rangkaian program Disporapar salah satunya adalah puncak peringatan Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 adalah melaksanakan acara adu gagasan antar kampus. Sekaligus acara ini merupakan anak adu pemikiran tentang kemajuan pariwisata, sehingga hasil dari pemikiran dan kebijakan yang lahir dapat diterapkan. Apalagi, Dinas Pariwisata sebagai gerbang lokomotifnya ekonomi Kabupaten Kuningan, selalu membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder dengan cara komunikasi secara pentahelik. Kedepan di Kuningan akan lahir sebuah pemikiran dan gagasan yang dapat menunjang kemajuan khususnya di sektor kepariwisataan, ujar Kadis menyampaikan dalam sambutannya. Ini melalui lomba adu gagasan. Kenapa kami buat lomba adu gagasan di sini? Banyak diskusi panjang saya dengan bidang kepemudaan di dinas ini. Innalhamdulillah ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan hadir tamu-tamu kehormatan kita, Profesor Dr. Cecep, di tengah kesibukan berkenan hadir di tengah kita sekalian. Teman sahabat Ibu juga alhamdulillah berkenan hadir. Teman diskusi saya ini Bung Ilham, staf ahli Menteri PMK, Menko PMK ya, juga alhamdulillah beliau berkenan hadir. Dan tidak lupa jajaran Ketua KNPI yang selalu berbagi peran untuk meningkatkan gairah pemuda di Kuningan. Tos untuk KNPI luar biasa. Moderator nampaknya memiliki kewajiban untuk menginformasikan beberapa aturan lomba dan aturan main dalam sesi debat ini. Di antaranya, kami akan informasikan kembali, mohon untuk tenang. Waktu maksimal pemaparan premis argumentasi afirmasi tiap tim akan diberikan waktu 7 menit. Waktu maksimal masing-masing tim oposisi dalam menyampaikan sanggahan adalah 5 menit. Dan tentunya para peserta ada hal yang harus diperhatikan di kesempatan adu gagasan kali ini, yaitu dari sisi kategori penilaian nanti yang akan dilakukan oleh para yang mulia Dewan Juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita sudah hadir 25%. Jadi ini cukup besar nilainya ya. 20% ya. Boleh diperlihatkan ya. Nomor 7. Silakan untuk menempati meja nomor 7. SIP dan ketiga-tiganya ini adalah putra daerah, luar biasa ya. Silakan kami undang kepada tim dari Universitas Islam Abdiyah Kuningan untuk berkenan mengambil nomor undian meja. Langsung duduk.
Universitas Islam Aliyah Kuningan menempati meja nomor 3. Untuk selanjutnya kami undang Rekan Nurul Astriani. Kami panggilkan tim dari Stinges Muhammadiyah Kuningan. Baik, kita akan mengambil Di wisata ada kafe. Masih bolehkah di wisata ada kafe? Nah, ini yang nanti argumen silakan. Ini bukan benar dan salah, tapi Anda punya argumen. Jadi ketika satu menyatakan argumen Anda satu. dari STKIM Muhammadiyah Kuningan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena waktunya 2 menit. Dewan penulis yang kami hormati, juga Dewan Juri yang bijaksana. Di sini menjawab pertanyaan dari Dewan penulis yang pertama yang ingin saya bahas adalah saya ingin merevisi dulu paradigma berpikir dari Bapak Haji Darto bahwasanya menurut langsung pada tahun 2005 kafe itu adalah tempat yang menyediakan makanan cepat saji. Dan secara bahasa kafe itu diambil dari istilah bahasa Inggris yang artinya adalah kopi. Artinya sebelum kita ke tempat yang dimaksud tadi mungkin klub malam atau diskotik, kita benahi dulu itu bersama-sama bahwasanya kafe bukan tempat yang berkonotasi negatif. Gitu. Kedua, bahwasanya ketika yang dimaksud adalah tadi pertanyaannya kafe di tempat wisata, yang jelas kami sangat sepakat dengan adanya kafe dengan definisi yang sesungguhnya, karena kafe secara tidak langsung itu adalah salah satu media untuk menggenjot perekonomian Kabupaten Kuningan, karena dari sektor pariwisata Kabupaten Kuningan juga menghasilkan produk kafe yang menjadi salah satu produk unggulan. Makanya ada desa wisata dan desa kopi, penghasil kopi terbaik di Kabupaten Kuningan. Berikutnya, menanggapi mungkin maksud sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Darto atau Bapak Analis, itu adalah diskotik atau klub malam di tempat wisata. Jelas, ketika yang dimaksudkan adalah seperti itu, tentu kami sebisa mungkin dan dengan keras menolak adanya tempat semacam itu di tempat wisata. Seperti karena sudah jelas itu membawa kepada kemudaratan. Sebagaimana kami ketika dihadapkan disporapar yang menggandeng orang tua. Terima kasih. Di Kuningan ini sudah paling tidak ada 3 deklarasi. Pertama, kabupaten koperasi. Kita sudah mendeklarasikan menjadi kabupaten koperasi. Ada juga deklarasi kabupaten angklung. Ada juga deklarasi kabupaten pendidikan. Tidak tahu ke depan ada deklarasi apa lagi. Menurut saudara, dari 3 deklarasi yang sudah dideklarasikan, deklarasi mana yang paling harus mendapat perhatian? Terima kasih Bapak Iman atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali pertanyaannya mengenai deklarasi mana yang paling tepat untuk diterapkan, begitu ya. Ya, kami rasa setelah kami mengkaji dan memang ini maksudnya sama seperti kami yang kami kaji, kami menyatakan bahwa deklarasi yang paling tepat adalah Kuningan sebagai kabupaten pendidikan. Karena apa? Karena seperti kita tahu bahwasanya sekarang sedang hangat isu atau sedang hangat di obrolan kita bahwasanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini dapat didapatkan salah satunya dari peningkatan pendidikan itu sendiri. Dan kebetulan waktu itu kami khususnya dari Universitas Kuningan mendatangi rembuk daerah yang berada di
bersangka, dan di situ kita mendengar atau berdiskusi dengan beberapa stakeholder, kemudian dari lintas sektoral, bahwasanya Kabupaten Pendidikan ini memang sedang dicanangkan di Kabupaten Kuningan dan ada beberapa tahapan. Kemudian ada tahapan yang kami soroti, salah satunya adalah tahap Nurturing Educational Culture, di mana ini adalah pematangan budaya pendidikan. Jadi ini adalah salah satu kebijakan untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah salah satunya kemarin juga kami dari BEM Universitas Kuningan pada bulan April kami sempat mengadakan observasi kepada Disdikbud, yang mana di sana kami dipaparkan berdiskusi bersama bahwasanya di Kabupaten Kuningan khususnya yang dicanangkan oleh Disdikbud sudah ada program-program yang mendukung adanya Kuningan menjadi kabupaten pendidikan, dan memang di sana ada program-program pendidikan, salah satunya pembelajaran berbasis digital. Di sana ada tentang smart school. Smart school di sini adalah untuk mengenalkan digitalisasi pembelajaran. Salah satunya adalah untuk terjangkaunya digitalisasi di tingkat TK dan SD. Dan salah satunya program yang sudah dilaksanakan adalah akses atau AKM yang saat ini ada di sekolah dasar, dan memang saya terjun langsung di sana karena saya salah satu dari kampus mengajar, Pak. Itu adalah program dari Kemendikbud, salah satunya untuk mencapai digitalisasi pembelajaran. Jadi di sana kami mentransferkan teknologi kepada teman-teman sekolah dasar, dan saya rasa itu adalah upaya untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan atau mencapai target menjadi Kuningan menjadi kabupaten pendidikan. Terima kasih. Pertanyaan dari Universitas. Penghargaan luar biasa. Lihat fakta masyarakatnya juga tidak disebut miskin-miskin amat sih Kuningannya. Tapi ketika diumumkan oleh gubernur, Kuningan kabupaten 5 kabupaten termiskin. Kira-kira menurut Anda terkait kemarin yang dipaparkan oleh pertama itu Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil mengenai Kuningan sebagai kabupaten dengan indeks kemiskinan terdalam se-Jawa Barat, dan kemarin baru saja kita juga mendengar dari statement Pak Tito Karnavian itu Kuningan sebagai kabupaten ekstrim. Nah, untuk soal data daripada Pak Tito yang disampaikan dengan data yang BPS itu tidak sesuai. Jadi data dari nasional itu melalui tim penanganan percepatan kemiskinan nasional. Sedangkan dari data BPS itu tidak menunjukkan indikator ke sana. Tapi yang jelas terlepas daripada benar atau tidak kabupaten ini miskin, yang jelas untuk mengatasi kemiskinan yang pertama kali harus dilakukan oleh Kabupaten Kuningan ini membuat sebuah konsep perencanaan ruang sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Contoh, tertib administrasi dari segi produk hukum. Jadi di Perda RT RW itu kan disebutkan di beberapa wilayah itu harus digali potensinya. Nah, di beberapa wilayah juga tidak boleh ada yang sifatnya pengeksploitasian alam. Nah, untuk mengatasi kemiskinan minimal pemerintah Kabupaten Kuningan patuh saja terlebih dahulu terhadap apa yang sudah dicanangkan, minimal Perda RT RW-nya, dan juga merubah bantuan-bantuan yang selama ini berbentuk pragmatis lah, dikatakan pragmatis. Contoh bantuan sosial. Hari ini masyarakat terjadi konflik sosial di masyarakat. Karena apa? Jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini cenderung pragmatis dan juga masih diragukan ke tempat sasarannya. Bantuan kan? Saya sedikit kami mengatakan bahwa hari ini kita sedang berada di zona 4.0 ya. Kita mengenal ada istilah digital disruption dengan millennial disruption. Nah, bagaimana hari ini pemuda bisa menghadapi atau mempersiapkan diri untuk menghadapi 4.0 dengan digital dan millennial disruption? Terima kasih. Silakan untuk menjadi nomor 4 kepada tim dari Stikes Kuningan dijawab mulai sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Dewan Panis yang terhormat. Izin menjawab tentang zona 4.0. Oke, sekarang kita memasuki zona digital, di mana sekarang ini pemuda sebagai agent
of change atau sebagai agen perubahan, kita harus bisa mengikuti era-era modernisasi saat ini. Kita harus mempersiapkan bagaimana nanti ke depan di Indonesia yang akan kita bangun sendiri. Untuk sekarang, pendidikan di Kabupaten Kuningan pun cukup bagus, Pak. Dan juga banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah kita dapatkan. Untuk menghadapi semua yang sedang sekarang dialami atau 4.0 ini, banyak sekali dari sekolah dasar maupun sampai ke tingkat perguruan tinggi, kita mengandalkan ataupun mengajarkan bagaimana cara penataan atau pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kedepannya biar kita tidak ketinggalan seperti itu. Untuk sekarang di Kabupaten Kuningan pun sudah cukup maju, walaupun katanya dari Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam kabupaten 5 termiskin di Indonesia. Pada saat itu, mohon maaf, di Jawa Barat. Jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa untuk menggerakkan pemuda, bahwasanya dari pendidikan, dinas pendidikan pun sudah mengandalkan untuk persiapan perjalanan ke depannya seperti apa, seperti itu. Jadi saya harap, saya yakini bahwasanya sekarang kita sudah siap untuk mengikuti agen-agen perubahan, untuk menjadi penggerak, untuk menjadi bagaimana kita nanti ke depannya membangun Indonesia. Terima kasih. Untuk kelompok 5 saya mau bertanya tentang geotermal. Kuningan sekarang sedang mempersiapkan bagaimana untuk eksploitasi geotermal. Secara teknis, kajian geotermal ini sangat baik, paling ramah lingkungan, paling prospek untuk dikembangkan. Menurut saudara, bagaimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Iman yang telah memberikan pertanyaannya tentang dampak geotermal ya Pak. Geotermal atau pemanasan yang terjadi di khususnya Kabupaten Kuningan. Tentunya sudah kita ketahui bahwasanya sekarang adalah zaman teknologi, tentunya banyak dari kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari yang namanya mesin-mesin gitu ya, mulai dari kendaraan, dari pengolahan barang-barang tertentu, dan tentunya pro kontranya itu terasa gitu. Pro bagi mereka yang mungkin berpusat pada kegiatan itu, dan kontranya bagi mereka yang kena imbasnya gitu. Itu tidak bisa dihindarkan karena kenapa? Karena kita berada di zaman yang serba canggih ini. Tentunya kalau kita tinggalkan itu teknologi, kita tidak akan bisa mengikuti zaman. Antara pro dan kontra tentunya bisa diminimalisir dengan cara kita sama-sama adakan kegiatan bedah, sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa mengungkap keberatannya apa, dan pro-nya apa, dan kontranya apa. Karena kita tidak akan terlepas yang namanya dengan pro dan kontra. Dan solusinya adalah dipertemukan antara pihak-pihak yang mengalami pro dan kontra agar terjadi yang namanya keseimbangan, keenakan di antara pihak itu. Dan tentunya kita ketahui juga zaman sekarang yang serba tinggal pencet, tinggal apapun itu canggih ya. Kebanyakan kita gerakannya itu terbatas, mager gitu. Berbeda dengan zaman-zaman terdahulu, dan rasa prosesnya atau rasa perjuangannya pun berbeda dengan zaman sekarang. Dan itu menjadi salah satu problem juga untuk generasi kita. Pembangunan apapun yang ada di Indonesia, itu pun terjadi di Kabupaten Kuningan, selalu dipengaruhi oleh tim politik yang ada. Nah, bagaimana teman-teman dari tim dari Situs Muhammadiyah ini menanggapi sejauh mana peran politik dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Kuningan? Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah melontarkan pertanyaannya. Izin mengulang pertanyaannya, bagaimana cara menangani politik atau polemik yang ada di sistem pembangunan yang ada di Kuningan, sistem politiknya begitu. Sejauh mana politik ini mewarnai Oke, baik. Sejauh mana politik ini mewarnai sistem pembangunan yang ada di Kabupaten Kuningan? Baik, perlu teman-teman ketahui yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, pembangunan di Kuningan itu ternyata marak dan banyak. Contohnya yang kemarin itu pembangunan waduk atau bendungan yang ada di Kuningan bagian timur.
Terus juga ada beberapa pembangunan yang memang notabene yang perlu surat izin dan lain-lain dari dinas terkait. Tentunya entah itu dari segi pariwisatanya ataupun dari segi bangunan permanen, semi permanen, bahkan ada bangunan permanen tentunya memiliki izin tertentu. Nah, seperti apa sih politik yang mewarnai pembangunan? Ya tentunya setelah tadi yang saya jawab, yang saya katakan perlu ada izin tertentu untuk bangunan-bangunan yang akan didirikan di Kabupaten Kuningan. Itu termasuk warna-warna politik, sebagai contoh tertib administrasinya, surat izin dan lain-lainnya. Dan itu pun sudah termasuk warna politik yang sudah masuk ke pembangunan di wilayah Kabupaten Kuningan. Satu solusi dari saya mungkin lebih tepatnya sejauh mana warna politik itu memang sudah menjamur tentunya di pembangunan Kuningan ini, pembangunan di wilayah Kuningan ini sebenarnya sudah menjamur yang namanya politik, baik itu pembangunan ataupun di sistem-sistem yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang SMK di 70% dibanding dengan SMA 30%. SMK ini kan didorong untuk supaya masuk ke dunia kerja. Dengan banyaknya SMK sekarang, akibatnya Kuningan per hari ini 13% pengangguran, 11% kemiskinan. Pertanyaannya, mudah-mudahan ini jadi doa ya. Kalau sudah jadi bupati, kebijakan apa yang paling Anda akan lakukan untuk mengantisipasi ini? Terima kasih. Terima kasih Bapak Iman atas pertanyaannya. Bagaimana caranya dan apa yang akan saya lakukan jika mungkin menjadi pemangku kebijakan, terutama duduk di kursi 1 Bupati Kuningan? SMK menurut data di Kuningan sendiri memang itu menyumbangkan banyak sekali pengangguran lulusannya, Pak. Karena memang sistem vokasi yang ada di pendidikan di Indonesia ini belum sepenuhnya match dengan industri itu sendiri. Dan apalagi sekarang ada kebijakan bahwasanya SMK itu 4 tahun, Pak. Karena statement dasarnya itu adalah belajar 3 tahun di SMK kurang untuk memenuhi skill yang dibutuhkan oleh pasar, gitu Pak. Berarti di sini adalah peningkatan kualitas dan skill ataupun keterampilan peserta didik tidak hanya dilakukan ketika SMK saja, Pak. Di sini bisa diterapkan dari mulai pendidikan dasar yang sudah kita bangun sistemnya, ialah dengan penjurusan sesuai bakat dan keterampilan yang dimiliki si anak itu sendiri, gitu. Ketika nantinya lulus SD, dia masuk ke jenjang SMP. Dari SMP masuk ke SMA akan ada penjurusan IPA atau IPS. Di sana adalah sesuai bakat dan kemampuan serta keterampilan si anak. Yang dimana pada dasarnya ini menyangkut kepada data bahwasanya sekitar 70% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Ini berdasarkan bahwa karena tidak terbukanya untuk mereka ruang-ruang untuk menyalurkan bakat serta keinginan mereka sendiri, Pak. Jadi di sini kita buatkan produk hukum yang dimana itu mengatur pendidikan dasar sampai ke pendidikan vokasi di SMK maupun Politeknik untuk memang bagaimana caranya pemasangan keterampilan peserta didik itu dilakukan dari pendidikan dasar. Terima kasih. Terima kasih Kuningan tahun 2021. Mohon